semua pihak luar negeri. Saya malah ditantang oleh ada pihak-pihak dari luar negeri yang tantang saya. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Belum kita bekerja sudah mulai nyinyir. Ada budaya di bangsa Indonesia ini saya perhatikan, ya. Segelintir tentunya, tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pintar. Selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia. Rasa rendah diri. Punya gelar profesor. Sekolah di mana-mana yang terkenal. Tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Belum kita bekerja sudah mulai nyinyir. Gitu. Ini, saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri
Pemasyarakatan ya. Jaksa Agung ya. Naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget. Sudah lain, ini bukan 30 tahun yang lalu, ya kan? Ini bukan 20 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, Musreng Bangnas ini saya gunakan kesempatan ini untuk tadi ucapan terima kasih, dan ini ada kesempatan untuk diperbaiki, saya kira ya kan, masukan dari daerah-daerah, dan juga saya minta kebesaran hati, kebesaran jiwa kita semua. Rakyat saya yakin akan sabar. Rakyat kita rakyat yang baik. Mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian. Jadi, marilah kita berbuat yang terbaik. Dalam arti perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret. Ya. Terima kasih. Ada angka tadi, ya kita memang saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil, saya akan menang. Kalau tidak, kita nggak berani berbuat. Bung Karno menyampaikan, mengatakan kepada kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak mencapai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Itu memang istilahnya memotivasi kita. Kalau Belanda dulu mengatakan bahwa kita ini tidak pantas merdeka, tahun 45. Belanda mengejek kita. Apa? Kamu? Hei orang Indonesia, hei orang pribumi, kau mau merdeka? Bikin peniti saja tidak bisa. Dulu kita dituduh bikin peniti saja tidak bisa. Tapi kita mau merdeka. Proklamasi kemerdekaan kita berapa itu? Mungkin tiga baris ya. Proklamasi yang tersingkat saya kira dalam sejarah dunia, iya kan? Hal-hal yang menyangkut pemilihan akan
Pokoknya administrasi belakangan ya, merdeka dulu, kan begitu. Tapi sekarang tidak, administrasi harus baik, ya kan? Kalau enggak dikejar BPKP, KPK, BPK, kita administrasi baik. Makanya ada Badan Perencanaan Nasional, ada Bapeda. Tapi saya minta kebesaran jiwa dalam arti ini. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan, ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Menteri Perumahan ngangguk-ngangguk. Terima kasih Menteri Perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu. Baru 2 bulan udah. Tapi masih senyum, saya terima kasih. Jadi ini juga para gubernur, para bupati ya, yang ikut rapat ini melalui video conference, saya mohon juga jiwa besar dan kesabaran. Mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan. Tapi percayalah ujungnya nanti gubernur bupati yang akan merasakan. Contoh, dana desa adalah sekarang 1 miliar 1 tahun. Benar ya? Dengan program makan bergizi, ya, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5, 6, 7 kali. Saudara-saudara sekalian. Jadi bukannya kita akan tambah, tapi melalui mekanisme yang kita yakin harus sampai ke sasaran. Harus sampai ke sasaran. Dan untuk seluruh aparat, seluruh eselon, ya, budaya markup, budaya penggelumbungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Saya ulangi, penggelumbungan markup barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat.